Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Hari ini insya Allah kita akan berbicara terkait dengan hak anak atas identitas. Pentingnya akta kelahiran. Apa yang perlu kita ketahui terkait dengan hak anak atas identitas ini? Ini tidak lain kita perlu membicarakan bahwa Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Intinya adalah hak anak atas identitas merupakan salah satu hak dasar yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, terutama pada pasal 7 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terdaftar segera setelah kelahiran, memperoleh nama, dan memperoleh kewarganegaraan. Hak ini adalah fondasi penting yang memastikan anak diakui secara hukum dan dilindungi oleh negara. Ini ibu bapak yang perlu kita ketahui secara bersama-sama. Betapa pentingnya hak anak atas identitas. Ini menjadi elemen esensial dalam melindungi hak-hak anak dan dalam memenuhi hak-hak lain anak juga, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Tanpa identitas hukum, anak-anak dapat terperangkap dalam siklus diskriminasi dan marginalisasi berkepanjangan. Untuk itu, coba kita lihat apa dampak kalau seorang anak tidak memiliki akte kelahiran atau anak tidak terregistrasi. Ini sangat serius untuk kita ketahui secara bersama-sama. Berdasarkan pertemuan kami beberapa waktu yang lalu bersama-sama aktivis dari Yogyakarta, aktivis dari Sumatera, dari Kalimantan, itu mengidentifikasi bahwa ada beberapa anak yang tidak memiliki akte kelahiran atau proses untuk mendapatkan akte kelahiran itu diawali melalui orang tuanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama, hukum negara, dan norma-norma di masyarakat. Akhirnya berdampak kepada anak itu sendiri. Tidak memiliki akte kelahiran berdampak serius pada kehidupan anak usia dini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak tanpa akta kelahiran seringkali kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan formal, perawatan kesehatan, dan program perlindungan sosial lainnya. Dan ini yang kemudian perlu kita dorong bersama-sama agar anak-anak kita itu benar-benar memiliki rasa aman, tidak dibully, tidak didiskriminasi oleh temannya, hanya karena di catatan akta kelahirannya itu bermasalah. Apa yang perlu kita upayakan agar kepemilikan akta kelahiran ini benar-benar efektif sesuai dengan apa yang kita harapkan? Upaya yang tidak lain yang perlu kita dorong adalah bagaimana kita dorong percepatan akses akta kelahiran di Indonesia. Salah satunya adalah melalui program kampanye nasional akta kelahiran. Dan
yang tidak kalah penting adalah terus-menerus mendorong Kementerian Dalam Negeri yang kemudian memiliki jaringan sampai ke bawah, yaitu ke kabupaten kota, untuk memastikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mengakomodasi sehingga anak-anak yang baru lahir itu segera terregistrasi. Kita dapat belajar dari beberapa kabupaten kota di Indonesia. Kita ambil contoh di Kabupaten Banyuwangi. Mereka berupaya melakukan jemput bola dengan meminta peran dari tukang sayur, yaitu tukang sayur diberi peran untuk mengidentifikasi apakah di antara konsumen yang mereka layani itu ada nggak yang ibu hamil. Nah, di sana tukang sayur itu menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten, kemudian hasil rekaman dari tukang sayur itu diproses melalui alat yang ada di pusatnya, lalu kemudian dari sana data itu disampaikan ke pihak kesehatan sampai ke level posyandu. Nah, di sana nanti posyandu yang akan mengumpulkan, misalnya kalau seorang calon ibu itu sudah menikah, berarti dilengkapi oleh surat-surat akta perkawinan atau surat nikah. Atau di mereka yang berproses di luar itu atau belum menikah lalu kemudian sudah hamil, ini bagaimana? Sehingga dokumen-dokumen itu terkumpul. Apa keuntungannya? Setelah anak lahir melalui Vaskes, itu akan mendapatkan akta terregistrasi, akta kelahiran, kemudian kakak yang terupdate, lalu yang tidak kalah penting adalah kartu jaminan kesehatan. Ini yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Di kota lain seperti Kota Madiun, di mana wali kota bersama pengadilan dan otomatis di bawahnya juga ada Dinas Pencatatan Sipil, itu memastikan bahwa anak-anak yang di aktanya itu hanya dari seorang ibu, itu diberi catatan oleh keputusan pengadilan bahwa dia juga anak dari seorang ayah. Ini ke depan untuk mengantisipasi jangan sampai anak-anak itu mengalami perundungan. Lalu contoh lain ada di kota Depok. Untuk menjaring, memastikan tidak ada satu anak pun yang terlewatkan, mereka mendorong bagaimana orang tua yang melakukan pernikahan siri itu untuk segera mengurus kakak. Nah, melalui penjaringan itu akhirnya akan diketemukan ada yang menikah belum sesuai dengan aturan negara. Akhirnya diproses melalui isbat nikah, otomatis melibatkan banyak pihak, dan itu yang kemudian akan berujung kepada pemberian layanan kepada anak yang belum terregistrasi dan belum memiliki akta kelahiran. Ini mungkin yang bisa kita atau yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Bapak pada pertemuan kali ini. Berharap ke depan tidak ada lagi anak yang tidak terregistrasi. Tiada lain peran Ibu Bapak yang ada di daerah atau yang berada di sekitar anak-anak kita mendorong agar semua anak-anak kita memiliki
akte kelahiran, tapi itu semua diawali melalui anak itu terregistrasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.